Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Hairunisa. Saya dari kelas 1A PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan mempresentasikan mata kuliah PPKN pada bab konstitusi dan konstitusi di Indonesia. Disimak ya teman-teman pembahasannya. Pengertian konstitusi. Apa sih itu konstitusi, teman-teman? Dalam catatan sejarah klasik, terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, politia, dan dalam bahasa Latin, constitution, yang berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politia dan constitution itulah awal gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah. Konstitusionalisme sendiri adalah sebuah paham yang sangat perlu untuk dijaga melalui pembentukan konstitusi. Hal itu sama halnya bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat diimplementasi dalam sebuah negara. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan pemerintahan negara. Selanjutnya, jenis konstitusi dan contoh konstitusi di Indonesia. Secara umum, konstitusi memiliki dua jenis berdasarkan bentuknya. Kedua jenis konstitusi tersebut merupakan jenis konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, saya akan membahas tentang konstitusi tertulis. Apa sih itu konstitusi tertulis? Konstitusi tertulis merupakan sekumpulan aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Berikut ini ada beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia, di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Sementara, Undang-Undang Dasar Negara 1945 hasil amandemen. Lalu, negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah negara Inggris dan Kanada. Kerajaan Inggris bisa disebut sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis. Selanjutnya, ada konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak tertulis dapat juga disebut dengan konvensi. Konvensi sendiri memiliki pengertian sebagai kebiasaan sistem tata negara yang sering ada di dalam sebuah negara. Berikut ini beberapa contoh konstitusi tertulis yang pernah digunakan negara Indonesia. Di antaranya yaitu keputusan di MPR diambil dan diputuskan berdasarkan musyawarah secara mufakat. Lalu kedua, pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Presiden sebagai kepala negara telah menyiapkan bahan-bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Lalu yang terakhir ada adat istiadat. Lalu selanjutnya ada fungsi konstitusi. Fungsi konstitusi sebagai pengganti raja dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang bersifat seremonial dan fungsi pemersatu bangsa seperti yang biasanya dikaitkan dengan fungsi kepala negara. Secara umum dan secara garis besar, konstitusi memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut. Konstitusi dapat berfungsi sebagai penentu serta pembatas kekuasaan dari sebuah organ negara. Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan masyarakat negara tersebut. Konstitusi memiliki fungsi sebagai penyalur dan mengalih kewenangan rakyat atau sebagai sumber kekuasaan yang hasil kepada organ negara. Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat. Dan yang terakhir, konstitusi memiliki fungsi sebagai sarana menjadi perekayasaan serta pembaruan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik konstitusi di Indonesia sebelum dan setelah reformasi.
Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia sebelum reformasi. Ada Undang-Undang Dasar Negara 1945, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah mengalami beberapa proses, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah disahkan pada tanggal 18 Agustus, undang-undang ini tidak langsung dijadikan referensi, hanya sebagai alat saja, bersifat sementara. Lalu selanjutnya yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948, dan ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Lalu selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali negara Republik Indonesia. Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlunya adanya Undang-Undang Dasar baru, dan untuk itu dibentuklah Undang-Undang Dasar baru. Seperti halnya Konstitusi RIS, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara ya, teman-teman. Lalu selanjutnya penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya Majelis Konstituante ini tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun undang-undang baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa Konstituante telah gagal, dan atas dasar itu ia mengeluarkan dekrit tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya. Setelah reformasi konstitusi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen secara bertahap. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Arahan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif. Lalu selanjutnya, perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal. Lalu selanjutnya perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Perubahan tahap ini mengubah atau menambah ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan tentang pemilihan umum. Lalu, perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan keempat tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. Mengapa mahasiswa perlu mempelajari konstitusi? Karena konstitusi berfungsi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga suatu negara. Dengan mempelajari konstitusi, mahasiswa dapat belajar dan mengetahui
tentang perkembangan konstitusi di Indonesia serta memberi contoh untuk berperilaku konstitusional sehingga mahasiswa terhindar dari perilaku koruptif. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dalam pengucapan. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat berguna bagi kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, teman-teman.